Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya baik. Semuanya sudah sarapan kan? Oke, bagus. Artinya kalian semua siap untuk menerima ilmu baru hari ini. Dan saya yakin kalau sekali ini akan membuat kalian semangat dan termotivasi karena ilmu baru yang akan kalian dapatkan nanti, walaupun terdengar cukup rumit dan abstrak, namun banyak sekali manfaatnya serta mempermudah pekerjaan kalian di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai kelas, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk hari ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, saya akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hadir. Ini juga hadir. Oke, bagus. Semuanya masuk di kelas hari ini. Baik, sebelum kita terjun ke materi yang akan kita pelajari, kita coba flashback terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas mengenai turunan fungsi aljabar ya. Saya mau tanya, turunan itu apa sih? Oke, ada yang jawab gradien garis singgung, ada yang jawab derivatif dari suatu fungsi, ada juga yang jawab limit dari gradien saat perubahan nilai x-nya sangat kecil, karena memang salah satu cara untuk mencari gradien dengan menganalisis perubahan kedua variabel fungsinya. Oke, semuanya mempunyai perspektif masing-masing terhadap turunan, dan semuanya itu benar. Sense atau nalar dari turunan itu dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Oke, sekarang kita coba pertanyaan lain, pertanyaan yang sangat sederhana. Siapa yang tahu turunan dari 5x kuadrat dikurang 3x? Ya, Adi? Tepat sekali, turunannya adalah 10x dikurang 3. Nah, pasti ada pertanyaan di benak kalian. Di samping hanya untuk mencari gradien garis singgung dan menurunkan suatu fungsi, produk matematika si turunan ini gunanya apa sih di kehidupan nyata? Kita ambil contoh. Anggap saja kalian punya tali kawat dengan panjang 100 cm. Tali kawat ini akan kalian bentuk menjadi bangun datar persegi panjang. Tentunya kalian bisa membentuk persegi panjang dengan berbagai pilihan ukuran, misalnya 10 kali 40, 20 kali 30, 15 kali 35, dan tak hingga banyaknya ukuran yang bisa kalian pilih. Namun, dari semua ukuran tersebut, kalian ingin membuat persegi panjang dengan luas yang paling besar, atau dalam kata lain, luas maksimum mungkin. Bagaimana cara menentukan satu pilihan ukuran yang paling tepat dari tak hingga banyaknya pilihan ukuran persegi panjang tersebut? Nah, konsep turunanlah yang menjadi alat untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, masalah yang saya sebutkan barusan hanya satu dari beribu-ribu aplikasi turunan di dunia nyata. Dan ini yang akan kita pelajari, aplikasi turunan fungsi aljabar yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Tujuan kita mempelajari materi ini, nanti kalian dapat menunjukkan keberkaitan turunan pertama fungsi dalam menentukan nilai maksimum dan minimum, serta kalian dapat mengaplikasikannya dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita menggunakan suatu alat, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa alat tersebut. Begitupun dalam matematika. Jadi, ada 4 istilah yang perlu kalian kenali. Semuanya ada pada definisi berikut. Jadi, misalkan ada himpunan S. S ini merupakan domain dari fungsi f, di mana himpunan S ini memuat nilai C. Nah, kita katakan bahwa FC itu adalah nilai maksimum dari F di S jika untuk semua X di S itu nilai Fx-nya itu kurang dari sama dengan Fc, atau dalam kata lain nilai Fx itu tidak bisa melebihi dari nilai Fc. Fc ini terletak paling atas. Oke, itu kita sebut Fc sebagai nilai maksimum. Kemudian Fc adalah nilai minimum dari F di S jika untuk semua X di S Fx itu lebih dari sama dengan Fc. Jadi nilai Fx itu dia tidak di bawah dari Fc. Kemudian Fc itu kita sebut sebagai nilai ekstrim dari F di S jika nilai Fc itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian yang terakhir itu fungsi f, dalam hal ini itu fungsi f yang ingin kita maksimalkan atau kita minimalkan, itu adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Baik, agar lebih mudah untuk memahami keempat istilah baru ini, kita ambil contoh. Di sini akan saya gambarkan fungsi dari x pangkat 3 dikurang 3x. Kemudian fungsi ini akan saya batasi domainnya pada interval tertutup -2 dan 1. Oke, jadi ini fungsinya, kurva yang berwarna biru ini. Kemudian fungsi ini selanjutnya akan saya sebut sebagai fungsi f saja, agar tidak terlalu panjang penyebutannya. Perhatikan bahwa nilai dari x sama dengan -2 dan x sama dengan 1 itu termasuk dalam domainnya. Artinya kedua nilai tersebut masing-masing mempunyai nilai peta dari f. Nah, yang dimaksud dengan nilai maksimum dari fungsi f seperti pada definisi tadi adalah nilai f yang paling besar.
Untuk mendapatkan nilai F yang paling besar, kita harus mencari nilai C pada selang tutup negatif 2 sampai 1 yang tepat sehingga berapapun nilai Fx dengan X pada selang tutup yang sama akan selalu lebih kecil dari nilai Fc. Dalam hal ini, C yang tepat adalah negatif 1 dan nilai dari Fc yang merupakan nilai maksimum itu adalah 2. Kemudian bagaimana untuk nilai minimum? Kalau tadi nilai maksimum itu yang paling besar nilai F-nya, kalau minimum itu yang paling kecil. Dalam hal ini yaitu negatif 2, yaitu di sini. Oke, bagaimana untuk nilai ekstrim? Jadi, ada dua nilai ekstrim, yaitu negatif 2 dan 2. Nilai ekstrim ini merupakan nilai maksimum dan nilai minimum, jadi bisa kita pilih kedua-duanya. Kemudian karena kita barusan melakukan suatu proses atau kegiatan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi f ini, maka fungsi f sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x itu kita sebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Oke, sekarang saya mau tanya, bagaimana jika domain dari fungsi ini merupakan selang terbuka, yaitu selang terbuka negatif 2,1? Apa yang terjadi pada nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan Vinka. Baik, jawabannya hampir benar. Nilai maksimumnya benar, tetap 2, namun nilai minimumnya bukan negatif 2 lagi, tetapi tidak ada. Hal ini dikarenakan tidak ada nilai X pada domain F yang membuat nilai Fx sama dengan negatif 2. Tetapi kalau begitu, kenapa tidak kita ambil saja negatif 1 sebagai nilai minimumnya? Nah, di sini terjadi masalah. Jika kita ambil nilai C sehingga Fc sama dengan negatif 1, walaupun nilai C ini ada di domain F, yaitu kita ambil contoh salah satunya di sini, tetapi masih ada nilai X sedemikian sehingga Fx kurang dari Fc. Contohnya misalnya Fx sama dengan negatif 3/2. Di sini masih ada nilai Fx yang lebih kecil daripada negatif 1. Sehingga negatif 1 sendiri yang kita klaim awalnya sebagai nilai minimum, itu tidak lagi menjadi nilai minimum. Dan ada lagi yang lebih kecil daripada negatif 3/2 ini. Dan begitu pun seterusnya. Jadi ini akan berjalan terus-menerus sehingga kita tidak dapat menentukan nilai pasti atau exact value dari nilai minimum. Dan pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa nilai minimum dari fungsi f dengan domain selang terbuka negatif 2,1 itu tidak ada. Kalau kita lihat sebelumnya, proses untuk menentukan nilai ekstrim, baik itu nilai maksimum maupun nilai minimum, akan sangat tidak mungkin jika kita harus mengecek satu persatu setiap nilai pada domain fungsi objektifnya. Karena untuk A tidak sama dengan B, selang tutup A, B mempunyai tak terhingga banyak nilai. Oleh karena itu, kita punya teorema yang sangat memudahkan kita untuk mengeliminasi nilai-nilai pada domain fungsi objektif menjadi hanya beberapa nilai saja, yang kita sebut sebagai titik kritis. Baik. Misalkan suatu fungsi f terdefinisi pada interval I, di mana di dalam interval I ini ada nilai C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah merupakan titik kritis. Nah, ini adalah istilah baru lagi. Titik kritis pada teorema ini ditunjukkan dalam 3 kasus dan hanya 3 kasus ini saja, tidak kurang dan tidak lebih. Kasus pertama, titik kritis merupakan titik ujung dari interval. Titik ujung ini yang biasanya kita sebut sebagai batas-batas dari interval. Kemudian, titik kritis dapat berupa titik stasioner dari fungsi f. Nah, titik stasioner ini didefinisikan lebih lanjut pada teorema ini sebagai semua titik C ketika turunan dari f di titik C tersebut sama dengan 0. Atau kasus ketiga, titik kritis berupa titik singular. Berbeda dengan titik stasioner tadi, pada titik singular ini, f di C terdefinisi, namun turunannya di C tidak terdefinisi. Kemudian di sini ada 3 gambar. Ketiga gambar berikut menunjukkan ketiga kondisi titik kritis secara geometris. Pada gambar paling kiri, terlihat bahwa fungsi tersebut terdefinisi pada selang tutup A, B. Nah, titik A dan B tersebut itulah yang dinamakan titik ujung, dan lebih lanjut merupakan titik kritis. Kemudian gambar kedua, jika kita perhatikan, apabila kita konstruksi garis singgung yang menyinggung kurva masing-masing di ketiga titik pada kurva tersebut, seperti garis biru ini, nah, garis yang kita dapatkan itu merupakan garis singgung yang sejajar dengan sumbu X. Artinya, gradien garis tersebut adalah 0. Oleh karena itu, ketiga titik pada sumbu X sebagai absis dari ketiga titik singgung, itu yang kita sebut sebagai titik stasioner. Kemudian pada gambar terakhir, terlihat bahwa kurva fungsi tersebut mempunyai patahan dan gap, menjadikan fungsi ini diskontinu di kedua titik. Titik pada sumbu X sebagai absis dari titik diskontinu tersebut, itulah yang disebut sebagai titik singular. Baik, sekarang saya mau bertanya kembali. Bagaimana hubungan antara teorema ini dan definisi sebelumnya dalam menentukan nilai maksimum dan minimum? Ada yang bisa jawab? Baik, silakan Okta. Baik, jawaban yang bagus. Jadi, benar apa yang dikatakan Okta. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi, kita cukup cari saja semua titik kritis yang kita peroleh dari fungsi tersebut.
Kemudian kita periksa satu persatu titik kritis mana yang memberikan nilai fungsi paling besar untuk nilai maksimum, dan yang paling kecil untuk nilai minimum. Semuanya berikan A plus atau okta. Oke, sekarang kita coba untuk melihat contoh hitung-hitungannya. Di sini sudah ada contoh, carilah nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 di telang tutup negatif 2,2. Baik, solusinya kita tahu bahwa fx sama dengan x pangkat 3 itu terdefinisi di selang tutup negatif 2,2. Sehingga dengan melihat ujung-ujung dari interval selang tutup ini, kita peroleh bahwa x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2 sebagai titik kritis. Kemudian kalau kita turunkan fungsi fx itu menjadi 3x pangkat 2, kemudian kita buat 3x pangkat 2 ini sama dengan 0, kita peroleh nilai x sama dengan 0, di mana x sama dengan 0 ini adalah titik stasioner atau lebih lanjut kita sebut sebagai titik kritis. Kita artinya dapatkan 3 titik kritis, yaitu x sama dengan negatif 2, x sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Dengan menghitung nilai f di titik-titik tersebut, kita peroleh bahwa f negatif 2 itu sama dengan negatif 8, f0 sama dengan 0, dan f2 sama dengan 8. Jadi nilai maksimum dari f itu adalah 8 dan nilai minimum dari f adalah negatif 8. Oke, sekarang di sini sudah ada soal, carilah nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti jika ada yang sudah, silakan untuk ditampilkan jawabannya. Ya, Bima? Oke, boleh. Silakan ditampilkan jawabannya lalu dijelaskan. Oke, ini adalah jawaban yang sudah dijelaskan oleh Bima tadi. Jadi di sini dia menurunkan langsung fungsinya, kemudian dibikin sama dengan 0, kita dapatkan nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, kemudian dengan melihat batas-batas interval, kita peroleh 4 titik kritis, yaitu negatif setengah, 0, 1, dan 2. Kemudian dengan mengevaluasi setiap nilai f-nya itu di keempat titik ini, kita peroleh nilai 1, 0, 1, dan negatif 4. Berarti nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 4. Oke, jawabannya benar sekali ya. Oke, berikan aplaus untuk Bima. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita akan melihat bagaimana aplikasi dari nilai maksimum dan minimum ini di dunia nyata. Jadi, pada dasarnya, dalam menyelesaikan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum, kalian dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu masalah yang diberikan, kemudian kita nyatakan beberapa variabel kepada nilai-nilai yang penting. Kemudian yang kedua, kita tuliskan rumus dari fungsi objektif yang akan kita maksimumkan atau kita minimumkan dalam bentuk variabel dari langkah pertama. Kemudian yang ketiga itu kita gunakan kondisi yang diberikan pada masalah untuk mengeliminasi semua kecuali satu variabel. Kemudian kita tuliskan ulang si fungsi objektifnya tadi sebagai fungsi dari satu variabel. Kemudian setelah itu kita tentukan titik kritis, bisa didapat dari titik ujung, dari titik stasioner, dan dari titik singular. Kemudian yang terakhir, kita substitusikan nilai kritis ke dalam fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Tentunya, jangan mengikuti langkah-langkah ini secara kaku. Selalu gunakan penalaran kalian agar dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Contohnya sebagai berikut. Seorang petani memiliki pagar kawat sepanjang 100 meter dan rencananya akan digunakan untuk membangun 2 kandang yang berdekatan. Seperti pada gambar di samping. Berapa ukuran kandang apabila petani ingin membuat kandang selus mungkin? Jadi yang pertama kita definisikan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Di sini ada variabel X dan variabel Y, masing-masing merupakan lebar dan panjang dari total kandang. Keduanya ini dalam meter. Oke, karena di soal diberikan bahwa petani tersebut mempunyai 100 meter pagar kawat, maka kita dapatkan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 100. Di mana kita manipulasi menjadi Y sama dengan 50 dikurang 3 per 2X. Oke, luas total kita simpulkan sebagai fungsi A diberikan oleh A sama dengan X dikali Y. Ini rumus dari luas persegi panjang biasa. Itu sama dengan, tinggal kita ganti Y-nya menjadi 50 dikurang 3 per 2X menjadi 50X dikurang 3 per 2X pangkat 2. Oke, karena harus terdapat 3 sisi dari lebar X, jadi kita dapatkan batas dari X sendiri yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 100 per 3. Jadi, masalah kita sekarang adalah untuk memaksimumkan A di selang tutup 0,100 per 3. Oke, kita perhatikan bahwa derivatif dari fungsi A, turunan pertamanya yaitu 50 dikurang 3X. Nah, dengan membuat turunannya itu sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan 50 per 3 sebagai titik stasioner. Jadi, ada 3 titik kritis, yaitu 0, 50 per 3, dan 100 per 3.
Oke, menghitung nilai A dari ketiga titik ini, kita peroleh nilai A 0-nya sama dengan 0, nilai A 100/3-nya sama dengan 0, dan nilai A 50/3-nya kurang lebih 416,67. Maka ukuran kandang yang dimaksud adalah X sama dengan 50/3 atau kurang lebih 16,67 meter, dan Y sama dengan 50 dikurang 3/2 dikali 50/3 atau sama dengan 25 meter. Baik, sama seperti sebelumnya, berikut adalah soal tentang aplikasi nilai maksimum dan minimum untuk kalian. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti kalau yang sudah, boleh ditampilkan jawabannya. Rifki sudah? Oke, boleh. Silakan ditampilkan jawabannya, lalu dijelaskan. Oke, ini jawaban yang sudah dijelaskan oleh Rifki. Di sini dia misalkan terlebih dahulu, X adalah panjang dari persegi yang akan dipotong, dan V adalah volume. Berarti di sini dia simbolkan V sebagai fungsi objektifnya. Didapatlah fungsinya seperti ini. Oke, di sini langsung dibuat batas-batas untuk X. Jadi X tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 9/2. Jadi tujuannya di sini adalah memaksimumkan V di selang tutup 0,9/2. Di sini ada langsung diturunkan fungsi V-nya, lalu disama dengankan 0, kita dapatkan nilai X sama dengan 9 dan X sama dengan 2. Tetapi X sama dengan 9 itu tidak ada di dalam selang tutup 0,9/2. Artinya titik kritisnya itu ada 3, 0, 2, dan 4,5. Kemudian langsung diuji satu-satu, kita dapatkan nilai yang paling besar itu 200. Itulah volume maksimum kotak, 200 inci kubik. Kemudian ukuran kotaknya itu adalah 2 dikali 5 kali 20. Tinggal dimasukkan ke fungsi paling pertama. Oke, jawabannya sangat tepat ya. Berikan aplaus untuk Rifki. Baik, jadi sampai di sini dulu materi yang kita pelajari. Ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, boleh. Silakan Syamil. Oke, pertanyaan yang bagus dari Syamil. Jadi pada teorema titik kritis disebutkan bahwa jika FC adalah nilai ekstrim, maka C haruslah merupakan titik kritis. Apakah jika C titik kritis, pasti FC merupakan nilai ekstrim? Sebelum saya menjawab, apakah ada yang bisa menjelaskan kepada Syamil jawabannya? Oke, boleh. Silakan Vidya. Baik, benar apa yang dikatakan Vidya. Jadi kalau FC merupakan nilai ekstrim, sudah pasti C merupakan titik kritis. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jika C titik kritis, belum tentu FC merupakan nilai ekstrim. Hal ini dapat terjadi karena pernyataan pada teorema ini dalam bentuk implikasi, bukan biimplikasi. Dalam ilmu logika, matematika, tentunya, implikasi hanya terjadi hubungan searah, tidak berlaku kebalikan seperti yang terjadi pada biimplikasi. Jadi teorema ini hanya menjamin jika FC nilai ekstrim, maka pasti C titik kritis, dan tidak menjamin arah sebaliknya. Oke, terima kasih Syamil atas pertanyaan yang sangat bagus dan Vidya atas jawaban yang tepat. Berikan aplaus untuk keduanya. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi, ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Oke, Adi, silakan. Baik, benar ya apa yang disimpulkan oleh Adi. Kita hari ini belajar mengenai nilai ekstrim yang mencakup nilai maksimum dan minimum. Kemudian saya sangat suka dengan simpulan Adi yang menjelaskan kalau teorema titik kritis merupakan alat kita untuk mempermudah mencari nilai ekstrim. Jadi bukan sesuatu yang harus dipusingkan dan ditakutkan ya, melainkan sesuatu yang justru mempermudah kita. Kemudian kita tadi membahas tentang bagaimana aplikasi dari nilai maksimum dan minimum dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Bisa dibayangkan ya, ada banyak sekali masalah-masalah kontekstual di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Adi atas simpulannya. Berikan aplaus untuk Adi. Oke, sebelum saya menutup pelajaran hari ini, berikut ada tugas yang dapat kalian kerjakan di rumah. Silakan dicatat terlebih dahulu. Baik, karena semuanya sudah mencatat, sebelum mengakhiri kelas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang baru saja diperoleh dapat berguna bagi masa depan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya sangat mengapresiasi semangat belajar kalian. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.